Jadi ini bibit durian musangkingnya ya, baru datang ini bersamaan dengan bibit rambutan. Untuk bibit durian musangking ini tingginya kurang lebih 80 cm ya. Dan untuk ini pohon rambutan jenis rambutan Aceh ini yang bagus, yang terpisah dari biji dan isinya ya. Untuk ketinggian kurang lebih 80 cm. Nah, ini untuk luas lahan ini, panjang ke belakang ini 31 meter. Untuk lebar sendiri kurang lebih 13 meter ya. Jadi jarak antar lubang yang satu dengan yang satunya itu kurang lebih 5 meter, agar nantinya setelah besar tanamannya tidak begitu bersentuhan ya. Karena tanaman ini biasanya tinggi dan mekar dahannya. Untuk ukuran lubang sendiri 50 kali 50 cm, dan kedalaman sendiri 50 cm ya teman-teman, agar memudahkan akar berkembang dengan cepat dan tumbuh subur ya. Untuk harga bibit yang tadi itu durian musangking 100.000 ya per pohonnya. Untuk tiap lubang ini diberi pupuk kandang, kemudian kita bakar seperti video saya sebelumnya itu. Saya bakar dulu, saya kumpulkan ranting-ranting dan daun-daun dan saya bakar pas di lubangnya, di lubang yang akan kita tanam ya. Dan untuk harga bibit rambutan sendiri itu hanya 50.000 ya teman-teman, 50.000 per pohonnya. Nah, setelah lubang diberi pupuk kandang dan habis dibakar itu didiamkan selama 3 hari atau mungkin 4 hari ya, untuk sebagai fermentasi agar nanti tanaman bisa langsung menyerap. Kemudian saya pakai juga pupuk herbal ya dari PT BES. Nanti saya jelaskan di video berikutnya, ataupun bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang pupuk herbal PT BES ini, ada Eco Farming Fotosintesia dan banyak jenisnya teman-teman. Itu saya fermentasi selama 3 hari juga bersamaan dengan pupuk kandang dan hasil sisa pembakarannya. Itu lebih bagusnya mungkin 4-5 hari, tapi saya hanya 3 hari ini. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ya. Nah, setelah 3 hari difermentasi alias didiamkan, berarti tanaman sudah siap dan lahan sudah siap ya. Nah, sudah difermentasi selama kurang lebih 3 hari, mulai dari pupuk kandang, sisa hasil pembakaran, dan juga pupuk herbal dari PT BES. Ada penggunaannya di video-video saya sebelumnya ya, tentang pupuk alami dari PT BES. Oke teman-teman, kita akan mulai menanam. Kita akan lihat hasilnya bagaimana ya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang pupuk PT BES, berkomentar, nanti saya akan jelaskan, atau bahkan nanti saya akan buatkan video. Nah, ini untuk penanaman semua jenis bibit. Ini saya tanam bibit musangking ya, durian musangking. Itu dari polybagnya ini, usahakan tidak usah dilepas sebagian bawahnya teman-teman, agar
akarnya itu tidak tidak punya akar tunggal ya, sehingga akarnya menyebar. Nah, apabila tanaman itu punya akar tunggal, itu akan tinggi teman-teman, dia menjulang tinggi, dan lama baru ada tangkainya, sehingga ranting ini kan dipakai atau tempatnya buah, sehingga apabila tinggi menjulang itu dahannya kurang ya. Ini gunanya agar akar tanaman itu menyebar, hanya melebar ke samping, merambat ke samping akarnya, sehingga itu menandakan bahwa ranting-rantingnya juga cepat tumbuh dan cepat ditempati buah ya. Karena yang ditempati buah itu sebenarnya bukan batang, tapi dahan-dahan atau ranting-ranting pohon. Sehingga apabila teman-teman menanam, itu usahakan jangan dilepas alas polybag ya. Jadi akarnya tidak ke bawah, tapi akarnya menyamping. Perlakuannya sama untuk tanaman rambutan ya. Hanya polybag itu dibuka sampai di alas saja, kemudian ditanam dengan plastiknya, sehingga akarnya tidak tumbuh ke bawah, akarnya tumbuh ke samping. Itu menandakan rantingnya juga ikut cepat tumbuh ya, cepat tumbuh rantingnya, karena yang ditempati buah itu adalah ranting teman-teman, bukan batang. Nah, apabila dibuka polybagnya sampai ke dasar dan dilepas, itu memungkinkan tanaman untuk tumbuh ke bawah ya, akarnya, sehingga pohonnya juga akan menjulang tinggi teman-teman dan mengurangi dahan, sehingga buahnya juga kurang bagus ya. Jadi ini trik sederhana dari saya untuk pada saat menanam itu tidak usah dilepas polybag di bagian dasar, hanya samping saja untuk menghindari akar tumbuh ke bawah. Nah, itu trik ya teman-teman. Silakan teman-teman praktekkan sesuai kebiasaan teman-teman, tapi ini adalah trik pribadi saya dan sudah saya alami, ada di video saya itu sebelumnya. Itu 1,5 tahun pasca tanam itu sudah berbuah teman-teman, sudah mulai berbuah ya. Ada di video saya sebelumnya, silakan cek. Itu yang saya praktekkan untuk saat ini. Kenapa harus dalam lubangnya teman-teman? Dan nanti pada saat pengisian tanah, jangan dipenuhkan lubangnya, untuk nanti pada saat kita menyiram bisa menampung air di musim kemarau. Jadi apabila teman-teman nanti seterusnya menanam, usahakan yang punya akar tunggang itu dipotong ya teman-teman, untuk menghindari tanaman tinggi menjulang. Nah, nantinya yang perlu diperhatikan adalah tahap pemupukan ya, masuk di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kemudian pada saat musim kemarau itu harus standby airnya ya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Ini kita sudah menanam semua, ada 6 pohon, 1 musangking, ada 1 manggis, dan 1 lagi pohon nangka ya. Oke teman-teman, ikuti terus perkembangan update kebun saya di belakang rumah ini. Nanti saya akan buatkan video tiap 2 bulan ya, proses pertumbuhannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, berkomentar, dan share, sehingga teman-teman tahu cara penanaman pohon yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.